Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 IPS 1 dan anak-anak kelas 11 IPS 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap menjaga kesehatan masing-masing. Oke, pada pertemuan kita di pagi hari ini kita akan membahas tentang kebahasaan teks prosedur. Sebelumnya kita juga sudah pernah membahas tentang apa itu teks prosedur, bagaimana tujuannya, dan apa saja struktur dari teks prosedur. Oke, sebelum kita memulai ke kebahasaan teks prosedur, kita ulas sedikit mengenai apa itu sebenarnya teks prosedur. Jadi, teks prosedur itu merupakan sebuah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tujuan dari teks prosedur itu sendiri apa? Jadi, tujuan teks prosedur itu adalah penulisan teks prosedur adalah untuk membantu pembaca atau pendengar untuk memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Jadi, intinya adalah teks prosedur itu adalah membuat sesuatu dengan tepat. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke struktur teks prosedur. Nah, kemarin kita sudah pernah membahas juga tentang struktur teks prosedur. Jadi, struktur teks prosedur itu sendiri itu ada 4. Yang pertama, itu ada tujuan. Apa itu tujuan? Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam sebuah teks. Jadi nanti kita disajikan sebuah teks prosedur, kemudian nanti kita akan mengetahui tujuan penulisan teks prosedur itu tentang apa, untuk apa, seperti itu. Kemudian struktur yang kedua itu adalah bahan dan alat yang akan digunakan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada langkah-langkah atau petunjuk cara melakukan sesuatu atau cara membuat sesuatu. Kemudian yang terakhir itu adalah penegasan ulang. Penegasan ulang itu berupa penutup. Jadi dalam penutup itu selalu berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Nah, itu adalah penegasan ulang. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini. Oke, nah di sini adalah struktur teks prosedur cara membuat donat goreng. Nah, kita analisis bersama-sama mengenai struktur dulu. Nah, di sini juga di sebelah kiri kita itu ada tulisan struktur teks, kemudian ada kalimatnya. Nah, struktur teks prosedur tadi ada 4. Yang pertama adalah tujuan. Nah, kita ketahui tujuannya itu untuk apa dalam teks prosedur. Nah, dalam contoh cara membuat donat goreng, bagian tujuannya itu adalah donat goreng adalah satu jenis makanan yang populer. Donat termasuk jenis makanan manis yang tekstur empuk. Bentuk donat kebanyakan adalah bulat dengan bolong di bagian tengah. Menyajikan donat biasanya dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan digoreng. Berikut cara dan langkah-langkah membuat donat goreng yang lembut. Nah, setelah tujuan kita masuk ke bagian material atau bahan dan alatnya. Oke, bahannya ini ada 7, kemudian di bawahnya juga ada bahan lagi. Nah, ini termasuk ke bagian bahan, struktur yang kedua. Kemudian kita lanjut ke struktur yang ketiga, yaitu berisikan langkah-langkah. Nah, di sini ada 7 langkah dalam memahami atau membuat donat goreng. Nah, bisa kalian baca di tayangan ini atau di video ini. Nah, yang pertama adalah campurkan tepung terigu, susu bubuk, ragi instan, dan gula halus, lalu aduk sampai tercampur rata. Nah, ini ada 7 ya. Nah, kemudian tahap yang ketujuh atau langkah-langkah yang ketujuh itu adalah tinju-tinju adonan, lalu bentuk adonan menjadi lingkaran. Bisa dibentuk manual dengan tangan setelah ditimbang seberat 40 gram atau digiling adonan dengan memakai cetakan donat. Nah, ini adalah cara atau langkah-langkah dalam membuat donat goreng. Oke, kita lanjut ke bagian struktur yang terakhir, yaitu penegasan ulang. Nah, pada penegasan ulang ini merupakan sebuah
akhir dari bagian teks prosedur. Jadi di sini ada 3 penegasan ulang. Yang pertama adalah letakkan adonan yang telah terbentuk dengan diberi jarak pada wadah datar, tutupi dengan kain dan diamkan selama 30 menit. Kemudian yang ke-9 adalah goreng adonan donat dalam minyak panas dan api kecil sampai kuning keemasan, kemudian tiriskan. Dan yang terakhir adalah setelah donat dingin, beri taburan sesuai selera. Nah, taburan di sini bisa taburan gula dan lain sebagainya. Berarti sekreasi kalian dalam membuat ya. Oke, kita kemudian masuk ke dalam unsur kebahasaan teks prosedur. Nah, di topik kita kali ini kita akan memfokuskan dalam kebahasaan teks prosedur. Oke, jadi unsur kebahasaan teks prosedur sendiri yang pertama itu adalah banyak menggunakan kata kerja atau imperatif. Nah, imperatif itu sendiri itu adalah kalimat yang berbentuk perintah. Nah, dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Contohnya, di sini ada kata dasar dari kata pasti. Pasti itu merupakan sebuah kata dasar, kemudian mendapat imbuhan kan. Jadi, bentuk katanya menjadi pastikan. Kemudian, seperti contoh yang kedua, terdapat kata dasar tunjuk, kemudian mendapatkan imbuhan kan. Berarti katanya menjadi tunjukkan. Sama seperti kata hindar, bentuk kata dasarnya adalah hindar, kemudian mendapatkan imbuhan i, jadilah hindari. Dan yang terakhir adalah bentuk kata dasar jadi dan mendapatkan imbuhan partikel lah, menjadi sebuah kata jadilah. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke unsur kebahasaan teks prosedur yang kedua. Yang kedua itu adalah menggunakan konjungsi temporal. Pada teks prosedur banyak ditemukan konjungsi temporal atau kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan dan bersifat kronologis. Nah, konjungsi temporal itu sendiri misalnya seperti selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, dan setelah itu. Nah, selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, dan setelah itu merupakan sebuah konjungsi temporal. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan partisipan manusia secara umum. Contoh kata yang mewakili partisipan manusia secara umum ini adalah pengendara, Anda, peserta, pendaftar, dan sebagainya. Nah, pengendara itu kan ditunjukkan kepada manusia. Kemudian Anda itu merupakan sebuah kata ganti yang menunjukkan manusia. Oke, kemudian kita lanjut lagi kepada bagian yang keempat, yaitu menggunakan kata kerja atau verba material dan tingkah laku. Oke, kata kerja material adalah kata kerja yang merujuk pada suatu tindakan fisik seperti memotong, mencuci, dan sebagainya. Kemudian kata kerja tingkah laku adalah kata kerja yang mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan verba seperti menerima, menolak, melihat, memandang, menatap, dan sebagainya. Itu adalah kata kerja tingkah laku. Jadi bisa dibedakan ya antara kata kerja material dan kata kerja tingkah laku. Kemudian selanjutnya adalah tugas untuk kalian, yaitu cermati teks prosedur cara membuat donat goreng. Tadi teksnya nanti akan saya kirimkan melalui aplikasi Sinaugo. Kemudian tugas yang pertama adalah tulislah kalimat yang menggunakan konjungsi. Dan tadi kan ada konjungsi temporal dan lain sebagainya. Kemudian tulislah kalimat yang menggunakan imperatif. Tadi ada partikel kan, partikel lah, dan imbuhan i. Oke, kemudian tugas yang ketiga adalah tulislah kalimat yang menggunakan kata kerja material dan tingkah laku. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nanti apabila ada pertanyaan bisa kita diskusikan di grup WA atau bisa japri kepada saya. Oke, saya kira cukup sekian video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga memberikan inspirasi dan dapat diterima oleh kalian semua. Baiklah, saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.